Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya pada hari ini? Apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus sehat semua? Yang ada di rumah? Ya, meskipun keadaan pada sekarang ini yaitu COVID-19, ya pasti kita mengalami suatu masalah ya, dalam ekonomi maupun dan keluarga. Dan pada hari ini saya akan membagikan renungan bagi kita semua atau firman Tuhan untuk kita bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Yaitu saya membawakan renungan kita, yaitu dosa dan akibat serta solusinya. Kita bisa membacanya di dalam 1 Yohanes 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacanya. Judul perikopnya yaitu Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara yang di dalam kasih Kristus pernah melakukan dosa? Atau mungkin tidak pernah melakukan dosa? Ya, pasti kita pernah melakukan dosa Bapak Ibu Saudara ya. Baik ketika kita remaja dan sampai sekarang ini pun kita masih saja melakukan dosa. Entah disengaja maupun tidak disengaja. Karena kenapa? Itulah yang kita alami atau kita lakukan di dunia sekarang ini. Hidup dalam dosa diibaratkan seperti air yang dicampur dengan pewarna, maka akan menyebabkan seluruh areanya menyebar Bapak Saudara. Yaitu warnanya akan menyebar ke seluruh air yang kita berikan, yaitu air yang jernih tadi Bapak Saudara. Ya. Dengan adanya terikat dengan perbuatan, pikiran, perkataan kita, itulah yang menyebabkan kita menjauh dari Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Akibat dosa atau perbuatan dosa kita Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjauhi kita dari kasih Yesus kepada kita. Karena kenapa? Karena kita melakukan segala perbuatan, yaitu perbuatan pikiran kita dan perkataan kita. Contohnya pikiran kita, yaitu pikiran jorok Bapak Saudara. Atau perkataan kita yaitu kata-kata kotor, kata-kata keluarnya binatang. Itulah hal-hal yang tidak baik Bapak Saudara. Ya, itu yang menyebabkan kita tidak ada tindakan kita untuk mengerti atau memahami Bapak Saudara. Jadi terkadang juga sekarang ini dan keluarga sendiri pun seringkali terjadi kepada keluarga Bapak Saudara dengan adanya miskomunikasi, suami tanpa istri, sebaliknya juga dengan anak-anak dengan orang tua. Karena kenapa? Kita tidak ada kesatuan di dalam keluarga, seperti kerjanya masing-masing atau anak-anaknya dalam sekolah berkelahi, menyontek, mencuri, dan dalam halnya dan sebagainya. Kalau kita memahami firman Tuhan atau
orang Kristen yang taat berarti hidup kita sama seperti Yesus Kristus, Bapak Saudara. Ya, kalau kita memahami firman Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan, ya berarti kita sudah hidup sama seperti Yesus Kristus, atau sudah mengikuti segala perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya, Bapak Saudara, kita harus meneladani di Yesus Kristus dan hidup menurut cara Tuhan, serta mengikuti segala perintah-perintahnya atau firman Tuhan. Ya. Sehingga dalam keluarga kita ada kedamaian. Seperti suami mengajak istrinya serta anak-anaknya untuk beribadah, ada persekutuan, ya. Serta ada juga orang tua mengajar anak-anaknya dalam pendidikan, ya, dan dalam halnya. Ya, di mana di dalam 1 Yohanes ini di pasal 2 ayat 1 sampai 6. Ya, di mana surat 1 Yohanes ini dituliskan oleh Yohanes sendiri. Ialah seorang rasul Yesus Kristus. Yohanes juga menulis Injil Yohanes dan 3 kitab lainnya. Ia menulis untuk orang Kristen, orang-orang yang percaya, baik tua maupun muda, Bapak Saudara. Yohanes sudah lanjut usianya atau sudah tua, Bapak Saudara, ketika dia menulis surat ini, yaitu surat 1 Yohanes ini. Ia menyebut para pembacanya yaitu anak-anak. Walaupun mereka sudah dewasa, tetapi mereka tetap percaya, sebab Yohanes ini lebih tua atau lebih dahulu menjadi orang yang percaya atau orang yang mengikuti firman Tuhan atau mengikuti perintah Tuhan, ya. Kemungkinan surat ini diteruskan dari satu jemaat ke jemaat lain di Asia Kecil. Bahwa Yohanes adalah seorang nelayan ketika Yesus memanggil untuk menjadi pengikutnya. Ya, ada 3 yang mengikuti Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Mereka ini bertiga ini adalah sahabat Yesus yang khusus. Ya. Mereka sangat mengenal Yesus. Ya, sehingga surat 1 Yohanes ini ditujukan kepada para pengikut Yesus. Ya, bagaimana para pengikut Yesus ini mengajarkan kepada jemaat-jemaat. Ya, bagaimana para pengikut Yesus ini membantu jemaat-jemaat yang ada sehingga agar jemaat-jemaat yang ada ini yang semula atau jemaat-jemaat yang diajarkan oleh Yohanes, bahwa mereka memiliki hidup kekal dalam Kristus dan agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Kristus, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kita bebas dari dosa. Oleh karena itulah kehendak Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hendaklah kita bebas dari segala perbuatan kita, pikiran kita, tingkah laku kita. Ya. Bagaimana caranya agar kita bebas dari dosa, Bapak Ibu Saudara? Caranya yaitu kasih Bapa kepada dunia. Caranya bagaimana? Yaitu gimana kasih Bapa itu mengasihi dunia ini. Kita bisa melihat di 1 Yohanes pasal 2. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Di mana di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 ini, ya, di mana dijelaskan bahwa Tuhan adalah
pengantara kita. Ya. Pasti kita berbahagia atau ada sukacita. Karena itu kasih Bapa begitu besar kepada anak-anaknya. Apapun yang Tuhan sudah mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan. Ya. Tuhan akan menegur kita baik melalui hati kita sendiri maupun orang lain. Apa yang kita lakukan, Bapak Saudara. Tuhan juga akan menegur kita berbicara kepada kita sendiri. Contohnya saat kita mencuri, Bapak Saudara. Contohnya kita mau menampar istri kita, atau menampar anak kita, atau memukul anak kita. Tuhan akan berbicara kepada kita. Ya, Tuhan akan menegur kita. Karena itu, terkadang juga kita tidak menghiraukan perbuatan dan tingkah laku kita. Akhirnya, masuklah dosa dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak mau berubah dan tidak mau menerima nasihat dari orang lain atau dari istri kita, ya pasti kita akan tidak mengakuinya atau tidak tidak mau bertobat, Bapak. Inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Semua orang pasti mempersalahkan Tuhan serta dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ada kasih Bapa, yaitu mulai pengantara untuk semua orang, bukan untuk kita sendiri, tetapi seluruh dunia ini, Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa membacanya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, Bapak Saudara. Karena itu Tuhan mati di kayu salib untuk membebaskan dosa kita atas perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, Bapak Saudara. Dari itu kita dimerdekakan, hidup damai dengan Yesus Kristus. Contohnya, ada cerita seorang anak, yaitu kakak dan adik. Bagaimana saat mereka bermain, ya bagaimana kakak mengasihi adiknya. Bagaimana kakak ini mengasihi adiknya. Dia memberikan apa yang dia punya untuk adiknya, supaya adiknya ini bahagia, sukacita. Karena dia memberikan kasihnya kepada adiknya. Karena itu, apa yang kita dapatkannya itu, maka kita harus memiliki kasih sama seperti Yesus yang mempunyai kasih kepada dunia, bukan kepada kita saja. Artinya, Dia tidak pernah meninggalkan anaknya, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Dan perkataannya di dalam teks Matius 1 ayat 21. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana Tuhan yang akan menyelamatkan umatnya? Bagi saya dan Bapak Ibu serta seluruh dunia ini, kalau mereka percaya kepada Tuhan, bertobat, ya. Karena itu, milikilah kasih seperti Yesus Kristus. Ya. Apa yang kita dapatkan di dalam pelajaran dalam firman Tuhan ini, yaitu kasih Bapa kepada dunia ini. Ya. Kita dapat terapkan dalam kehidupan kita, yaitu biar kita memiliki kasih seperti Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Ya. Karena kita sebagai anak Tuhan, marilah kita saling mengampuni dan melakukan hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita ada kasih dalam kehidupan kita, ketika tidak ada kasih dalam kehidupan kita, maka susah untuk memaafkan atau mengampuni orang. Ini yang akan menyebabkan dosa. Jadi kesimpulannya itu, supaya kita harus mengasihi, ya, seperti Yesus Kristus mempunyai kasih. Bagaimana Dia mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa kita, Bapak Saudara. Karena itu milikilah kasih seperti Yesus Kristus. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini yang saya sampaikan, kiranya apa yang telah kita dengar, biarlah kita melakukannya dengan apa yang kita
uh, yang kita perbuat untuk sekarang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan salam.